Kita langsung saja menuju ke Kementerian Polhukam, di mana ada Menteri Polhukam yang akan tentang ini terkait pelaksanaan Pilpres kali ini, Pak Joko Suyanto. Sudah melalui media massa, baik cetak, elektronik maupun media sosial media, telah disampaikan kepada publik melalui media massa adalah hasil quick count atau hitungan cepat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga survei yang jumlahnya cukup banyak. Tidak hanya satu atau dua, tapi jumlahnya cukup banyak. Perlu dipahami bersama seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, hasil hitungan cepat atau quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu bukanlah hasil akhir dari proses pemungutan suara yang dilakukan tadi pagi sampai dengan siang tadi. Saudara-saudara sekalian, realitas hasil hitungan cepat, realitas hasil hitungan cepat yang ada saat ini terbelah menjadi dua. Ada lembaga-lembaga survei, tidak hanya satu dua, ada lembaga-lembaga survei yang menyatakan melalui quick count-nya capres nomor 1 pemenangnya. Namun di satu pihak ada juga lembaga-lembaga survei yang menyatakan capres nomor 2 yang menjadi pemenang. Lebih lanjut dari itu, Ibu Megawati dan Bapak Prabowo Subianto juga telah menyampaikan press statement-nya kepada masyarakat Indonesia bahwa masing-masing menyatakan kemenangannya. Saudara-saudara sekalian, atmosfer, temperatur maupun tensi-tensi politik yang selama 6 bulan terakhir ini tentunya harus segera diakhiri. Kembali lagi kita harus menjalani kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan damai, jauh dari debat, polemik, adu pernyataan maupun statement. Lebih dari itu harus dijauhi tindakan-tindakan lain yang tidak perlu dan tidak bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Akan tetapi melihat dinamika yang berkembang saat ini, adanya double claim oleh masing-masing kubu, kemenangan disampaikan pada publik, haruslah kita cermati dan kita antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang masyarakat besar tidak menginginkan. Yang pertama, masing-masing kubu calon presiden hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan pernyataan-pernyataan maupun tindakan-tindakan yang tidak perlu. Tindakan dan pernyataan yang provokatif, yang justru kontraproduktif terhadap upaya-upaya kita bersama menjaga suasana yang tertib, aman dan damai, dan melaksanakan proses demokrasi yang sedang berlanjut ini. Yang kedua, sekali lagi saya ingin mengulangi, hasil hitungan cepat bukanlah hasil resmi hitungan suara. Hasil resmi hanya akan disampaikan oleh KPU nanti pada tanggal 22 Juli yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, para pendukung kedua capres dan segenap anggota masyarakat sekalian, terkait dengan terbelahnya hasil hitungan cepat yang disiarkan oleh media massa, kepada kedua kubu sekali lagi diminta untuk tidak mengerahkan para pendukungnya berlebihan ke jalan-jalan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan bersama. Peran para pimpinan maupun koordinator-koordinator lapangan di tiap-tiap kubu adalah sangat penting untuk menjaga suasana, situasi, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban, sehingga masyarakat yang lebih besar itu masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan aman dan nyaman dan tidak dirugikan. Yang keempat, marilah kita sikapi perolehan sementara ini dengan bijak, dengan kepala dingin, dengan tidak melakukan hal-hal yang justru bertentangan dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, segala tindakan kita haruslah
sesuai dengan roh demokrasi itu. Kebebasan haruslah tetap berpedoman pada ketaatan pada aturan dan hukum yang berlaku. Hindarilah tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan untuk konflik horizontal, melakukan tindakan-tindakan kekerasan horizontal. Karena tindakan itu adalah tindakan yang melawan hukum. Satu-satunya jawaban untuk tindakan-tindakan yang melawan hukum tentunya hanyalah penegakan hukum. Kelima, kepada seluruh aparat penegak hukum Polri maupun TNI sebagai lini pendukung haruslah tetap siaga satu dan waspada untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat besar. Teruslah bersiaga dan waspada, tetap melaksanakan deteksi, penginderaan dini, dan aksi dini untuk mencegah setiap tindakan-tindakan yang kontraproduktif terhadap nilai demokrasi itu, seperti misalnya kekerasan satu sama lain, pembakaran-pembakaran, merusak, dan lain sebagainya. Yang rugi adalah kita semua. Yang rugi adalah bangsa Indonesia dan masyarakat yang jauh lebih besar. Keenam, kepada tim sukses, para pendukung dan simpatisan kedua calon agar saling bisa menjaga diri untuk tidak terpancing terhadap provokasi-provokasi yang ada. Justru kedua pihak ini harus ikut membawa suasana menjadi sejuk, menjadi aman dan damai. Haruslah kita bersama-sama menghindari perselisihan-perselisihan maupun persengketaan-persengketaan yang tidak perlu, yang akan merugikan kita semua. Yang terakhir, saudara sekalian, himbauan kita kepada seluruh rakyat Indonesia maupun kedua kubu calon presiden, semua itu sudah berlalu. Mari kita menunggu hasil resmi KPU tanggal 22 nanti. Marilah kita kembali merajut persaudaraan. Kita rajut kembali persahabatan. Kita rajut kembali kedamaian yang dalam beberapa bulan terakhir ini kita rasakan sangat dinamis. Sekian, terima kasih dan selamat sore. Pak, saya Harwin Pak dari RCTI Pak. Pak, bagaimana dengan para pendukung yang sudah meluap ke jalan-jalan tersebut Pak? Ya, sekali lagi, hak demokrasi, kebebasan perlu kita pelihara. Tapi sekali lagi, kebebasan itu juga harus bisa disalurkan untuk kebaikan. Justru harus kita hindari tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Sekali lagi pesan saya, harus kita saling menjaga kedua kubu. Kalaupun mereka harus tanda kutip sedapat mungkin dihindari, tapi kalau harus turun ke jalan hendaknya harus menjaga agar suasana damai, sejuk, tertib, dan aman itu tercipta. Aparat kepolisian dan aparat keamanan yang lain akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan-tindakan yang melawan hukum. Saya kira sudah sangat jelas sejak 2 minggu lalu kita sampaikan. Kita tidak ingin mempertaruhkan keselamatan bangsa ini, keamanan bangsa ini oleh tindakan-tindakan yang justru tidak perlu. Silakan. Tergantung dari jenis pelanggarannya apa, ya. Itu nanti Pak Kapolri sudah tahu, aparat-aparat kepolisian sudah tahu tindakan apa yang harus. Yang penting pertama harus deteksinya dulu lebih awal, baru dicegah lebih dini, jangan sampai meluas. Itu yang paling penting. Oleh karena itu peran dari tim sukses pendukung itu juga sangat penting untuk membawa ke suasana yang nyaman tadi.